Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga kalian selalu sehat ya. Teman-teman, mari kita bersukacita bersama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur untuk harinya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini agar bisa tertanam di hati kami dan bisa kami bagikan ke orang lain ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi teman-teman. Masih ingat tidak cerita minggu lalu? Iya, cerita tentang ketaatan Nabi Elia untuk pindah ke tepi sungai Kerit, lalu dari sana pindah lagi ke Sarfat untuk menolong seorang janda. Ketaatannya membuat dia tetap berada dalam perlindungan Tuhan, bahkan menjadi alat Tuhan untuk menolong orang lain untuk pemulihan Tuhan. Nah, hari ini kita juga akan belajar dari Nabi Elia. Kita akan menyambung cerita minggu lalu. Dalam tahun yang ketiga, Tuhan berfirman kepada Nabi Elia. Kata Tuhan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Nabi Elia dari Sarfat. Di lain tempat, yaitu di istana Raja Israel, Raja Ahab sudah berbincang dengan Obadja, kepala istana raja, dan seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Raja Ahab meminta Obadja untuk menjelajahi negeri, untuk mencari rumput, untuk menyelamatkan kuda dan keledai. Dalam perjalanannya ini, Obadja bertemu dengan Nabi Elia. Engkaukah Tuanku Elia? Benar, katakanlah kepada Raja Ahab bahwa Elia ada di sini. Maaf, aku tidak berani. Tuanku Elia sering menghilang dibawa oleh Roh Tuhan. Bagaimana nanti kalau aku mengatakan kepada Raja Ahab bahwa Tuanku Elia ada di sini, tapi ternyata nanti Tuanku Elia menghilang dibawa oleh Roh Tuhan. Aku bisa dihukum mati oleh Raja Ahab. Saya ini sungguh takut akan Tuhan. Pada waktu Ratu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, aku mengambil 100 orang nabi-nabi Tuhan dan menyembunyikan mereka 50 sekelompok dan dalam gua, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Apa Tuhan tega saya dihukum mati oleh Raja Ahab? Demi Tuhan semesta alam yang hidup,
yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diriku kepada Raja Ahab. Baiklah. Obaja pergi kepada Raja Ahab dan melaporkan kepada Raja Ahab, lalu Raja Ahab pergi menemui Nabi Elia. Engkaukah yang mencelakakan bangsa Israel? Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dengan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Izebel. Kemudian, Raja Ahab mengumpulkan seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu di Gunung Karmel. Sampai kapan kalian mau tetap mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, sembahlah Tuhan. Kalau Baal itu Allah, sembahlah Baal. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, letakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian, biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Dan seluruh rakyat menyetujuinya. Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu, panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Ya Baal, jawablah kami. Ya Baal, jawablah kami. Ya Baal, jawablah kami. Ya Baal, jawablah kami. Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia berpergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Nabi-nabi Baal memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Datanglah dekat kepadaku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Penuhilah 4 buyung air, lalu tuanglah kepada korban bakaran ini. Buatlah begitu untuk kedua kalinya. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya.
Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa akulah ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Tangkaplah dari nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Naiklah ke atas gunung dan lihatlah laut. Tidak ada apa-apa. Pergilah sekali lagi. Tidak ada apa-apa. Pergilah sekali lagi. Wah, awan sekecil telapak tangan timbul dari laut. Pergilah, katakan kepada Raja Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka, dalam sekejap mata, langit berubah menjadi kelam, dan akhirnya turunlah hujan. Sekali lagi, Nabi Elia membuktikan ketaatannya kepada Tuhan. Apakah ia pemberani? Tidak tahu juga, karena di Alkitab tidak mencatatnya. Yang pasti, ia taat kepada Tuhan. Dan ketaatannya itu membuat ia sanggup melakukan tindakan-tindakan yang berani. Dan Elia adalah hamba Tuhan yang mengerti akan Tuhan, sehingga ia tahu apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ia tahu bahwa Tuhan mengasihi manusia, tetapi membenci perbuatan jahat manusia. Elia berani menegur Raja Ahab dan juga seluruh rakyat Israel untuk tidak menyembah berhala, tetapi kembali kepada Tuhan. Dan Elia melawan sumber kejahatan, menumpas Nabi Baal, dan kemudian berkat Tuhan tercurah kepada mereka. Tuhan akan memberikan keberanian, kemampuan, hikmat bagi orang yang taat kepadanya, sehingga rencana Tuhan boleh digenapi. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan dan kesehatan juga yang masih Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa bernafas dan kami masih bisa beraktivitas juga pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dan juga kemampuan, hikmat juga yang Kau berikan kepada setiap umat-Mu yang taat juga ya Tuhan. Dan terima kasih atas penyertaan-Mu kepada setiap umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, dan biar kami juga bisa taat kepada setiap firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya hujan pertobatan boleh terjadi dalam bangsa kami ini. Dan Tuhan berkati para pemimpin agar mereka bekerja dengan takut akan Tuhan untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Juga kami mau berdoa untuk kakak-kakak pembina, kami juga semua teman-teman, kiranya Tuhan berkati dan beri kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.